Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat kita mengangkat pujian Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Jemaat, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Hari ini kami beribadah bersama-sama dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menyertai dari awal sampai selesai. Jadilah atas kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, jemaat, kita tetap berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Dia Mati Bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak
Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada hari ini kita kembali beribadah bersama-sama dalam ibadah perayaan Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus. Di dalam situasi yang seperti ini, kita mengenal istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sekalipun demikian, kita memiliki satu keunggulan dalam kehidupan persekutuan orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan tiada dapat dibatasi oleh apapun. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus apapun. Sekalipun secara tubuh kita mungkin tidak bersama-sama, tidak boleh berdekatan, tetapi di dalam roh kita selalu ada. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang berhubungan dengan memperingati kematian Yesus Kristus. Ada hal yang akan kita renungkan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Kita tentu sudah melihat bahwa kehidupan kita ini sudah berada di dalam kasih Kristus melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan kita semua berada di bawah salib Kristus, dan salib Kristuslah yang membuat hidup kita berkemenangan. Dari dulu ketika kita percaya kepada Yesus, sekarang dan selama-lamanya kita terikat kepada kemenangan dan kemuliaan dalam salib Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan saya ambil dalam dua bagian, yaitu satu dalam ayat Perjanjian Lama dan satu dalam ayat Perjanjian Baru. Saya akan membacakan bagian Perjanjian Lama di dalam Ulangan 16 ayat 3, berbunyi demikian. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Kemudian
ayat perjanjian baru akan kita baca bersama-sama dalam Markus pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Bunyinya demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa hari Paskah itu sudah dimulai sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka menghadapi penganiayaan, penindasan di tanah Mesir, dan Tuhan menyuruh supaya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian pada waktu dibawa keluar dari tanah Mesir, Raja Firaun tidak mengizinkan, tetapi kemudian Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Tulah pertama, tulah kedua, sampai tulah yang ke-10, di mana setiap anak sulung dari bangsa Mesir mati. Dan sesudah itu Raja Firaun menyuruh bangsa Israel keluar dan mengusir mereka dari Mesir. Dan pada waktu itu dirayakan sebagai hari pembebasan mereka. Mereka keluar dari tanah Mesir, di mana pada waktu itu malam sebelumnya, di mana malaikat maut datang membunuh setiap anak sulung orang Mesir. Saudara-saudara, bangsa Israel mengoleskan darah domba itu di pintu mereka, sehingga setiap malaikat maut lewat dan ketika melihat ada darah di pintu, malaikat maut tidak jadi membunuh, yaitu anak-anak sulung bangsa Israel. Saudara-saudara, ribuan tahun sebelum Yesus mati pada hari Paskah, saudara-saudara, bangsa Israel sudah merayakan hari Paskah. Walaupun kalau sekarang kita memperingati darah Kristus yang tercurah, seperti lagu berkata bahwa saya sudah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Pada waktu dulu, ribuan tahun sebelum Yesus datang, hari Paskah sudah dirayakan oleh orang Israel, dan darah itu masih merupakan darah domba yang menyelamatkan mereka dari kematian anak sulung. Dan pada waktu itu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Jangan kamu melupakan pada waktu kamu buru-buru keluar dari tanah Mesir." Dan itu sebabnya ketika setiap tahun mereka harus merayakan perayaan mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu disebut Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel waktu itu, mereka memperingati bagaimana mereka sudah diselamatkan. Walaupun ada penderitaan daripada domba yang dibunuh untuk digoleskan di pintu itu. Makanya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel harus merayakan hari Paskah, dan dikatakan bahwa mereka 7 hari mereka harus makan roti yang tidak beragi. Dan di situ mereka memperingati, dan dikatakan firman Tuhan bahwa roti yang tidak beragi itu dinamakan sebagai roti penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan roti penderitaan yang dipahami oleh bangsa Israel. Mungkin roti yang tidak beragi itu adalah roti yang tidak enak dimakan sama sekali. Karena kalau orang Indonesia kenal itu bantat, tidak ada enaknya sama sekali. Tetapi orang Israel harus memakan roti itu selama 7 hari. Itukah yang dinamakan dengan roti penderitaan? Tentu sekali roti penderitaan yang Tuhan maksud tidak hanya bicara soal roti yang tidak beragi saja, yang tidak enak dimakan, tetapi roti penderitaan
Yang dimaksud Tuhan supaya orang Israel makan setiap merayakan Paskah waktu itu selama 7 hari. Roti penderitaan yang dimaksud adalah menunjukkan tentang penderitaan yang akan ditanggung oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus mati pada hari Paskah, pada hari orang Israel merayakan Paskah, Yesus mati pada waktu itu. Dan pada Markus 6:14, Yesus berkata, inilah perjanjian baru. Dulu perjanjian lama, roti penderitaan yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel memperingati bagaimana mereka tertindas dan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu harus dirayakan dengan roti penderitaan tidak beragi. Tetapi dalam masa Yesus, yaitu masa perjanjian baru, yang dimaksud dengan roti penderitaan itu bukan lagi mengenai roti yang tidak beragi saja, tetapi tentang tubuh Kristus yang hancur, tentang darah Kristus yang mengalir. Dan itu sebabnya pada setiap kali kita minum anggur dan makan roti tidak beragi di dalam perjamuan kudus, kita sama seperti bangsa Israel memperingati penderitaan Kristus. Dan roti yang kita makan adalah melambangkan roti penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita melihat penderitaan itu dalam skala yang lebih luas. Apa sih penderitaan itu, saudara-saudara? Penderitaan itu adalah sesuatu tekanan yang dapat dirasakan oleh fisik maupun psikis. Manusia yang menderita secara fisik akan mempengaruhi psikisnya. Dan tentu di dalam psikologi juga berkata, manusia yang tertekan dalam psikisnya akan juga mengalami penderitaan secara fisik. Dan dua hal yang sangat berkaitan dalam kehidupan ini. Jadi orang kalau dia menderita, maka dia akan merasakan dua hal, yaitu penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Saudara-saudara, apa penyebab penderitaan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rasa sebelum kita membahas tentang arti dari penderitaan itu sendiri, saya rasa bahwa kita di sini tidak ada orang yang mau menderita. Semua orang bekerja keras supaya kalau bisa mereka tidak mengalami penderitaan. Orang tua bekerja keras supaya anak-anak mereka boleh menikmati hidup yang lebih baik. Dan kalau misalnya orang tua merasa penderitaan dulu dan mereka berusaha memperbaiki kehidupan supaya anak-anak jangan menderita seperti orang tua pada masa dulu. Jadi itu menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mau menderita, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya bahwa dalam dunia ini kita mengalami banyak penderitaan. Nah, ada 3 hal yang menjelaskan tentang penderitaan itu sendiri. Yang pertama, yaitu penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Saudara-saudara, kita harus bisa membedakan bahwa ada penderitaan yang terjadi dalam hidup kita karena kesalahan kita sendiri. Ya mungkin memang kita sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan bersedia selalu mengampuni dosa kita. Tetapi kita tahu bahwa konsekuensi alam terhadap kesalahan-kesalahan kita itu akan kita alami dalam kehidupan ini. Jadi dalam penderitaan akibat kesalahan kita sendiri, saudara-saudara, itu terjadi dalam kehidupan diri saya dan kehidupan diri saudara-saudara. Apabila kita tidak hati-hati dalam mengendarai mobil, mungkin kita bisa kesenggol orang lain, mungkin kita bisa tabrakan, dan kita bisa mengalami banyak masalah. Apabila kita makan terlalu banyak berlemak-lemak, contohnya mungkin kita akan mengalami darah tinggi dan sebagainya. Nah, ada
Ada banyak konsekuensi dalam hidup kita ketika kita mengalami penderitaan akibat kesalahan kita sendiri. Banyak hal dalam hidup kita, dan mungkin kita boleh tanyakan kepada diri sendiri, penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini apakah karena kesalahan kita sendiri atau bukan? Nah, kalau itu kesalahan kita sendiri, bagaimana caranya? Ya, saya kira bahwa Alkitab juga mengajar, dimanapun ilmu pengetahuan pun mengajarkan kepada kita, apabila kita mengalami penderitaan akibat kesalahan kita sendiri, maka kita harus bisa legowo, menerima penderitaan itu. Kita tidak boleh menyalahkan orang akibat penderitaan yang kita alami karena kesalahan kita sendiri. Nah, kita harus bisa menerima. Kalau seandainya saya melakukan kesalahan dan saya harus menerima konsekuensi daripada kesalahan itu sendiri, marilah kita terima. Karena penderitaan akibat kesalahan kita dan kita terima itu dengan baik, itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara-saudara, apabila orang mengalami penderitaan akibat kesalahan diri sendiri, Alkitab menawarkan, yaitu kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, apabila kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apabila kita menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, dan terjadi ini adalah penderitaan dalam hidup ini, dan setelah dipikir-pikir, setelah kita menganalisa, dan setelah kita mengingat-ingat, oh ini karena kesalahan kita sendiri, maka hal yang harus kita buat pertama-tama adalah datang kepada Tuhan, meminta ampun atas kesalahan. Penyesalan kita hanya bisa ditujukan kepada Tuhan. Penyesalan kita hanya kita bawa kepada Tuhan. Kita tidak bisa bawa itu dalam diri kita sendiri. Alkitab berkata bahwa ada 2 orang yang menderita akibat kesalahan mereka, dan mereka punya cara yang berbeda mengatasinya. Pertama adalah Petrus. Petrus adalah seorang yang menderita akibat kesalahan dia sendiri. Karena dia menyangkal Yesus, maka akhirnya dia menderita. Karena dia tahu bahwa Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan pada waktu dia menyangkal 3 kali, dia betul-betul menyesal. Karena dia tahu bahwa ini adalah kesalahan yang telah dia buat, telah mengkhianati Yesus Kristus. Dan dia pergi menangis. Dia begitu menyesal secara psikis bahwa ini satu kesalahan yang besar yang telah dilakukan. Apa yang dibuat oleh Petrus? Dia datang kepada Tuhan, menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan dia. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus memanggil dia dan berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang, di atas Petrus yang dinamakan batu karang, aku akan mendirikan gereja. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi ada 1 orang yang mengalami penderitaan akibat kesalahan sendiri, tapi menjalani itu dengan cara yang berbeda, yaitu Yudas. Ketika Yudas menyadari dia melakukan kesalahan, telah menjual Yesus, apa yang dia buat? Dia tidak datang kepada Yesus dan memohon ampun, tapi dia pergi. Alkitab berkata dia sangat menyesal. Dia melemparkan 10 keping perak yang telah diberikan oleh imam-imam kepala, dan dia pergi menggantungkan diri. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan, tetapi dia hanya menekan kehidupan dirinya, sehingga penderitaan yang dia alami itu tidak pernah terselesaikan. Penderitaan yang
alami dalam hidup kita akibat kesalahan dapat dibereskan apabila kita datang kepada Tuhan, menerima konsekuensi, siap menjalani. Karena itulah kesalahan saya. Ada orang yang sudah tak menerima penderitaan akibat kesalahannya, tapi dia tidak mau menerima, selalu menyalahkan orang lain. Dan itu tidak benar, saudara-saudara. Kita harus belajar apabila penderitaan yang terjadi karena kesalahan, saya akan menerima, menjalani itu. Dan karena ketika saya akan menjalani itu, saya tahu bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan kehidupan saya berubah. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama akibat penderitaan yang saya alami itu. Jadi penderitaan yang saya alami karena kesalahan sendiri sesungguhnya berguna untuk pertobatan kehidupan kita. Kedua, penderitaan yang kedua adalah penderitaan yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Ada banyak sekali penderitaan yang terjadi bukan karena kesalahan kita, tapi kesalahan misalnya alam semesta. Tiba-tiba misalnya ada gempa bumi, kita mengalami penderitaan. Ada kesalahan orang lain, misalnya orang tidak hati-hati, dia jalan dan kemudian nabrak, kita mengalami penderitaan. Satu kali saya dengan suami sedang berjalan dengan motor, saudara-saudara. Kami jalan dengan baik dan hati-hati, tiba-tiba ada seorang gadis yang datang. Ketika dia datang, mungkin dia sedang belajar motor. Tiba-tiba dia datang, dia nabrak suami saya. Dan kemudian kaki berdarah dan sebagainya. Ya, bagaimana ini? Mau marah, cewek cantik. Jadi akhirnya suami saya berdarah kakinya, saudara-saudara. Itu ada satu penderitaan akibat kesalahan orang lain. Ada banyak penderitaan kita disebabkan oleh karena kesalahan orang lain. Atau banyak penderitaan kita termasuk di dalamnya karena kita mempertahankan kebenaran dan mempertahankan iman kita. Dalam firman Tuhan banyak dijelaskan, apabila kita mengalami penderitaan bukan karena kesalahan kita, maka firman Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita sabar menjalani penderitaan itu. Hendaklah kita bersabar di dalam penderitaan, bertekun di dalam doa, dan kita berharap kepada Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita, apabila kita mengalami penderitaan bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan alam semesta, kesalahan orang lain, atau karena iman kita, maka bersabarlah kita menjalani bersama Tuhan. Termasuk kita sedang menghadapi situasi seluruh global pandemi, di mana ada satu masalah, di mana ada penyakit yang menyebar di seluruh dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya banyak mendengar bahwa ada banyak sekali orang karyawan-karyawan yang dirumahkan karena pandemi ini. Bahkan di Bali ada 17.000 karyawan yang dirumahkan. Di samping-samping kita, keluarga-keluarga kita banyak yang dirumahkan. Siapa yang mau disalahkan, saudara-saudara? Penderitaan ini siapa salahnya? Saudara-saudara, dalam ilmu manajemen kita mengetahui bahwa ini adalah dinamakan dengan force majeure. Force majeure ini adalah satu keadaan di luar kendali manusia, di luar kuasa manusia yang berlaku. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena ini sesuatu yang di luar kuasa manusia. Kita tidak bisa menuduh-nuduh siapa, apalagi menuduh-nuduh Tuhan. Tetapi memang dunia ini sudah dikutuk, dan kita harus menjalani kehidupan, dan kita harus berusaha dalam hidup ini. Nah, kalau di dalam strategi pertahanan seperti ini, saudara-saudara, ketika kita terancam
dalam situasi ini, saudara-saudara, kalau kita dalam analisa SWOT, ketika kita di luar kita sedang terancam dan kita tidak punya kemampuan untuk menghadapinya, saudara-saudara, maka strategi yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah bertahan. Saudara-saudara, situasi seperti ini mungkin sangat mengganggu kita, mengganggu ekonomi, mengganggu kesehatan, mengganggu kesejahteraan, dan semua itu menimbulkan penderitaan. Maka strategi yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, kita bertahan, dan kita menjalaninya bersama Tuhan. Tidak boleh kita menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi kita mencari-cari hal-hal yang akhirnya membuat orang-orang lain merasa tersalahkan. Orang Kristen tidak bisa begitu. Saya kira bahwa kita harus menjalani hidup ini. Ini bukan kesalahan kita, tapi itu adalah force majeure dalam istilah manajemen. Nah, itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari strategi kita adalah bertahan, kita berdoa sampai situasi ini menjadi lebih baik. Dan kita berusaha supaya kita semakin kuat, lebih kuat daripada virus corona. Dan kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa menuduh orang karena situasi seperti ini. Mari kita hadapi bersama-sama. Satu saat saya kira semua ini akan lewat. Dan apabila kita menjalaninya dengan baik, dengan mengikuti aturan pemerintah, dengan hidup sehat, bijaksana, dan sebagainya. Kemudian penderitaan yang ketiga adalah penderitaan yang mulia, saudara-saudara. Apa yang disebut dengan penderitaan yang mulia? Satu penderitaan yang mulia yang hanya diceritakan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab, bahwa Yesus menderita karena kesalahan kita. Bisa bayangkan, saudara-saudara, bahwa apabila saya bersalah kepada saudara, saya layak mendapat hukuman saudara. Tetapi ketika saya akan dihukum, saudara berkata, "Enggak usah hukum dia, sayalah yang harus dihukum karena saya mengasihi dia." Saya kira bahwa itulah penderitaan yang mulia. Kita yang salah, kita yang berbuat dosa, dikatakan firman Tuhan bahwa kita layak mati, kita layak untuk dihukum. Tetapi Yesus, di mana kita selalu melakukan kesalahan, Dia yang datang kepada kita, Dia yang berlutut kepada kita dan berkata kepada kita, "Aku mengasihimu, engkau tidak usah dihukum, biarlah penderitaan itu saya yang tanggung, dan biarlah engkau mengalami keselamatan, pembebasan, dan tidak menderita seperti yang seharusnya." Itu adalah penderitaan yang mulia. Penderitaan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini selain daripada Bapa, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, dalam bidang apologetika kita mungkin sering kali ditanyakan orang, masa Yesus itu Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati, saudara-saudara? Nah, kita akan menjelaskan kepada mereka kenapa Yesus itu Allah dan dia harus jadi manusia dan dia mati. Karena dia Allah adalah roh. Allah itu roh, dan karena dia roh, dia tidak bisa mati. Maka dia harus jadi manusia, lahir di kandang binatang. Kemudian selama 33 tahun dia berada di dalam dunia ini. Karena bangsa Israel mengakui guru atau imam itu pada umur 30 tahun. Yesus melayani 3 tahun. Sesudah dia 30 tahun, dia melayani 3 tahun. Memberitakan keselamatan. Dan sesudah itu Yesus menyerahkan dirinya. Mati di kayu salib. Menderita. Supaya kita dibebaskan. Kita boleh hidup. Dan tidak dibinasakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa penderitaan Kristus.
Penderitaan Kristus merupakan bukti bahwa Allah benar-benar menyelamatkan orang-orang yang terhilang melalui anaknya yang tunggal. Itu kita bisa baca di dalam Lukas 19 ayat 10. Kemudian penderitaan Yesus merupakan bukti bahwa dalam segala hal ia sungguh-sungguh menyelamatkan orang berdosa. Dan itu bukan teori, saudara-saudara. Sejarah membuktikan bahwa kematian Yesus itu bukan hanya satu cerita dongeng saja, tetapi itu benar-benar terjadi dan itu tercatat di dalam sejarah dunia sampai sekarang. Buktinya bahwa kita menggunakan tanggal Romawi. Tanggal Romawi ini adalah disesuaikan dengan kelahiran Kristus oleh Kaisar Konstantinopel. Nah, itu saudara-saudara membuktikan bahwa kaisar yang hidup pada tahun 300 Masehi, saudara-saudara, menjelaskan dalam sejarahnya dan mengambil tanggal Romawi, dan sehingga kita pahami bersama-sama bahwa tanggal Romawi itu disesuai dengan kelahiran Kristus dan kemudian kematian Kristus juga. Semua tertulis dalam tanggal-tanggal Romawi. Dan itu menjelaskan kematian Kristus sungguh nyata. Dan itu ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kemudian kematian Kristus merupakan penderitaan yang berguna untuk menyucikan dan menguduskan serta memuliakan gereja. Dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dan Yohanes 17 ayat 19. Saudara-saudara, penderitaan yang mulia daripada Allah itu sendiri itu berbicara sesuatu penderitaan yang diambil oleh seorang yang tidak bersalah dan rela menderita bagi orang yang dikasihinya. Kemudian penderitaan Yesus Kristus dilakukan supaya orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita akan memasuki masa Jumat Agung ini, kita mengadakan perjamuan. Ingat, Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa roti yang kamu makan itu adalah roti penderitaan. Ingatlah dan jangan lupa, apabila saudara sudah menjadi orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan, Anda sudah menjadi orang Kristen yang berbahagia, yang penuh sukacita. Ketika Anda menjadi orang Kristen yang hidupmu adalah orang yang melayani Tuhan, apabila Anda menjadi orang Kristen adalah orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan kasih yang diberikan oleh Tuhan, dan saudara boleh bangga oleh karena Kristus hidup saudara telah menjadi orang yang berarti dan berguna. Jangan pernah lupa, segala sesuatu yang kita terima dalam hidup ini berasal daripada roti penderitaan itu, yaitu penderitaan Kristus. Maka Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, dihancurkan bagimu, dan darahku yang dicurahkan bagimu. Ingatlah saudara-saudara, Yesus menderita bukan karena kesalahan dia sendiri. Yesus menderita bukan karena kesalahan orang lain, tapi Yesus menderita karena penderitaan itu adalah penderitaan yang mulia, menyelesaikan masalah-masalah dosa dalam dunia ini, memberi hidup kepada semua orang yang percaya kepadanya, dan membawa semua orang yang percaya kepadanya untuk mempunyai hidup yang berarti, saling bersekutu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita boleh menyampaikan kasih Kristus melalui Injil ke seluruh dunia. Semua itu berasal daripada roti penderitaan. Marilah kita merenungkan bagian ini. Apabila kita mengalami penderitaan,
Entah itu penderitaan karena kesalahan kita sendiri, penderitaan karena kesalahan orang lain, dan kemungkinan apabila kita mengalami penderitaan karena kemuliaan, kita harus berkorban untuk orang lain. Dengan rela hati kita melakukan penderitaan demi orang lain. Ingatlah, semua itu berasal daripada satu roti penderitaan, yaitu roti Paskah. Kita merayakan Paskah karena Kristus telah mati, Dia menderita untuk kemenangan kita semua orang yang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekasih, terima kasih ya Tuhan untuk penderitaan yang mulia yang Tuhan sudah lakukan bagi kami semua. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang layak dihukum, layak dihancurkan, layak mengalami penderitaan. Tapi Tuhan mengambil alih dan semua kemarahan atas dosa ditimpahkan kepada Yesus Kristus. Tuhan, sungguh mulia pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Sebagai orang percaya, kami sudah diberkati, kami sudah menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kami sudah menikmati kehidupan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kami boleh jadi terang dunia. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi kami tidak akan pernah melupakan, semua berasal daripada roti penderitaan itu sendiri, yaitu tubuh Kristus yang dihancurkan, darah Kristus yang dicurahkan. Itu sebabnya ya Tuhan, pada hari ini kami berterima kasih ya Tuhan. Biarpun kemana-mana kami tetap memperingati Tuhan, sesungguhnya tiada pun yang dapat di dunia yang dapat kami banggakan, karena sesungguhnya kami hidup karena anugerah Allah, anugerah daripada Yesus Kristus yang telah memberikan tubuhnya, darahnya dihancurkan dan dicurahkan bagi keselamatan kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, dan biarlah kami selalu mengingat akan penderitaan Kristus. Dan itu sebabnya ya Tuhan, kami selalu tidak akan pernah lupakan, tidak akan pernah lupa diri bahwa sesungguhnya kehidupan kami berawal daripada kasih yang mulia dari roti penderitaan itu sendiri. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sehingga kita dapat mengikuti perjamuan ini dengan pertolongan Tuhan. Sambil kita menyanyikan lagu Tertikam Karena Dosaku. Tertikam karena dosaku, terhina karena salahku, dirembukan
karena pelanggaranku. Darah-Mu tercurah bagiku. Penyakitku ditanggung-Nya, sengsaraku dipikul-Nya, aniaya siksa dideritanya, keselamatan lunas terbayar, anugerah kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat kepadanya dalam kemuliaan selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami siap mengikutinya. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun untuk segala kelemahan, kesalahan yang seringkali kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikanlah kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan mengikuti perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat roti kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepada kamu, itu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya." Mari kita makan roti ini. Mari kita taruh anggur di hadapan Tuhan dan di hadapan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya." Mari kita minum dari cawan ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami, di mana Engkau rela menderita, Engkau rela mati
sehingga kami umat manusia dapat diselamatkan. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kehidupan kami, ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus bersama-sama, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu mengangkat kami dari kehidupan, kekurangan dan kelemahan kami. Bahkan pada waktu kami menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Secara khusus kami sedang menghadapi situasi dengan virus atau penyakit corona. Doa kami ya Tuhan, biarlah Tuhan akan melindungi kami, memagari kami, sehingga oleh darah Yesus Kristus kami selalu menang. Kami dijauhkan dari sakit penyakit. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing, saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan melindungi kami. Memberkati pemerintah kami ya Tuhan, di dalam usaha-usaha untuk mencari jalan keluar terhadap krisis yang sedang dihadapi saat ini. Tolonglah mereka, tambah-tambahkan hikmat dan kemampuan, sehingga mereka selalu mendapatkan jalan keluar. Demikian juga untuk doa kami, tim medis yang sedang berusaha mengobati mereka yang sakit. Tolonglah mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan akan memakai mereka sebagai sarana, sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Jauhkanlah kami dari virus ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, kita akan meletakkan dan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban pujian yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
sapa dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai ibadah kami pada hari ini dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah mengikuti perjamuan kudus. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini sambil bersyukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, selamat memperingati kematian Yesus dan selamat menyambut Paskah Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.